Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu manajemen strategik yang diberikan oleh Bapak Diopani Tirtana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating, di mana dijelaskan pada jurnal ini sebagai berikut. Adapun untuk problem statement atau latar belakang, di mana latar belakang ini membahas kegiatan memaksimalkan nilai perusahaan, muncul konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, di mana disebut sebagai agency problem. Haruman 2008 dan Sianifar 2016 mengatakan bahwa nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan ikut menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Adapun pendapat dari Rahmatia dan Andayani 2015 mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan nilai perusahaan akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan yang akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, di mana dalam kegiatan tersebut yang disebutkan dalam agensi konflik. Konflik dalam artian yang terjadi dikarenakan manajer lebih menguntungkan kepentingan pribadi yang menimbulkan penambahan biaya bagi perusahaan, sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan yang berpengaruh terhadap saham, sehingga menurunkan nilai suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada research object, di mana objek penelitian yang dibahas adalah menggunakan klasifikasi variabel, di mana yang dimaksud di sini klasifikasi variabel adalah untuk variabel independennya sendiri digunakan dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility. Untuk variabel dependennya pada penelitian ini adalah menggunakan nilai perusahaan, sedangkan untuk variabel moderatingnya itu sendiri adalah kepemilikan manajerial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan klasifikasi variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah corporate social responsibility, di mana pada CSR ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan lebih mementingkan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut didirikan dan di mana perusahaan itu sedang mempekerjakan suatu pekerjaan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, adapun kepemilikan manajerial, di mana kepemilikan manajerial ini lebih berfokus pada saham, biasanya dimiliki oleh manajemen, di mana manajemen itu sendiri yaitu direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial ini dapat diukur menggunakan presentasi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, yaitu manajer. Selanjutnya yang ketiga ada nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, di mana nilai perusahaan ini diukur menggunakan Tabeans dan Cubin perhitungan dengan formula sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada research question, di mana berisi tentang pertanyaan penelitian. Di sini dijelaskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang saya ambil adalah 3 rumusan masalah berdasarkan pertanyaan penelitian. Antara lain, yang pertama itu ada corporate social responsibility atau CSR yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana corporate responsibility itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
yaitu untuk CSR itu adalah responden atau yang memiliki corporate social responsibility adalah yang memiliki untuk CSR itu yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maksudnya, jika nilai signifikan T-nya lebih besar 5%, maka H0 diterima dan H ditolak, yang berarti corporate social responsibility-nya berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun sebaliknya, jika nilai signifikan T lebih kecil 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun yang kedua, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana yang dimaksud dalam kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sama halnya contohnya dengan CSR. Apabila nilai signifikan T lebih besar 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun jika nilai T-nya lebih kecil dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, kepemilikan manajerial dapat memoderasi corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Artinya, jika nilai signifikan T lebih besar 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Maka sebaliknya, jika nilai signifikan T lebih kecil dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Adapun selanjutnya untuk kerangka pikirnya sebagai berikut. Untuk corporate social responsibility ini adalah X1, di mana X1 itu sendiri berpengaruh signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Adapun untuk kepemilikan atau nilai perusahaan, di mana untuk nilai perusahaan itu sendiri adalah sebagai variabel bebasnya, di mana untuk nilai perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Adapun untuk kepemilikan manajerial itu sebagai variabel moderasi. Di sini dijelaskan untuk corporate social responsibility-nya atau X1 berpengaruh signifikan terhadap nilai suatu perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk kepemilikan manajerial itu juga berpengaruh
terhadap nilai suatu perusahaan. Yang selanjutnya untuk kepemilikan manajerial, di mana untuk kepemilikan manajerial ini adalah sebagai variabel moderating, di mana variabel ini dapat memoderasi corporate social responsibility terhadap nilai suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, penjelasan untuk pengujian hipotesis yang sebagai sebelumnya di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk conclusion atau kesimpulannya sebagai berikut, di mana dapat disimpulkan beberapa variabel yang terdapat pada framework sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel corporate social responsibility berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, di mana dalam artian bahwa semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin besar nilai perusahaan, karena investor dapat tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi. Artinya, jika perusahaan lebih bertanggung jawab pada sosial perusahaannya, maka ketertarikan si penginvestor maka akan berinvestasi pada perusahaan untuk suatu kegiatan perusahaan itu akan ikut meningkat dan akan menyebabkan perusahaan itu akan meningkat. Adapun yang kedua, variabel kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, di mana bahwa kepemilikan manajerial yang rendah akan mempengaruhi keputusan para manajemen. Dalam hal ini, untuk memaksimalkan nilai perusahaan harus bisa memenuhi usaha yang mereka lakukan mempengaruhinya kurang berarti, di mana perusahaan harus bisa meminimalisirkan kepemilikan manajerial dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk para manajemen dan tingkat atas. Yang selanjutnya untuk ada variabel kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi CSR terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan hipotesis atau pengujian hipotesis pada slide sebelumnya. Jika corporate social responsibility berpengaruh signifikan dan positif, maka dapat ditarik kesimpulan nilai signifikan T lebih besar 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti corporate responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun jika nilai signifikannya T lebih kecil 5%, maka akan berpengaruh terhadap corporate social responsibility akan menghasilkan nilai signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun untuk kepemilikan manajerial itu, jika suatu nilai signifikan T lebih besar 5%,
maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang akan menghasilkan pengaruh manajerial yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun untuk nilai kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi corporate social responsibility ini jika menghasilkan nilai signifikan T lebih besar 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang dapat disimpulkan manajerial tidak dapat memoderasi corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Baik, mungkin sekian presentasi mata kuliah Manajemen Strategik dan Kepemimpinan ini. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga presentasi saya dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.